Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi dan di video kali ini gue mau hands on salah satu tablet Samsung yang paling terbaru untuk line up S10, tapi ini yang FE ya. Kalau kalian adalah pengguna HP Samsung, smartphone Samsung, apalagi pengguna ekosistemnya Samsung dan sedang nyari tablet, nah ini ada yang FE series dengan harga yang lebih terjangkau. Ini dia Samsung Galaxy Tab S10 FE series, dan yang gue pegang ini adalah FE yang plusnya. Jadi kita lihat dulu ya, unboxing dapat apaan aja di dusnya. Jadi kalau kalian beli, kalian dapat dua dusnya seperti ini. Yang pertama dus untuk tabletnya, yang kedua adalah dus untuk book cover keyboard slimnya. Ini yang di sini sih keterangannya ada juga nih AI key-nya ya. Jadi kita buka yang tabletnya dulu. Oke. Nah, ini dia tabletnya. Kita pinggirin dulu, dapat apaan aja ya. Jadi di dalam dusnya ini kita dapat pensilnya. Nah, ini pensilnya. Terus di dalam sini dapat apaan lagi? Harusnya sih nggak dapat charger ya, karena sama ya semuanya Samsung ya. Ini dapat buku manual, SIM card ejector, dan satu lagi adalah kabel nih. Kabelnya adalah USB C to USB C. Dia ada colokan SIM card, berarti yang kita dapat unitnya adalah unit yang ada SIM cardnya. Jadi ada dua versi nih, ada yang WiFi only dan ada yang SIM card. Terus kita lihat juga di sini ada keyboard covernya. Kita buka dulu ya. Nah, ini dia keyboard covernya. Seperti ini keyboard covernya. Ini ada tempat untuk pensilnya. Oke, sekarang kita coba lihat ke tabletnya dan kita pasangin sama keyboardnya. Oke, ini dia tabletnya. Kita buka. Wow, ini dia tabletnya. Wow, tipis banget ya, tuh. Dan coba kita langsung pasangin ke keyboardnya tuh seperti apa. Ini magnetnya di sini. Tinggal tempel aja. Nah, seperti ini. Dan ini pennya bisa taruh di atas ini ya. Tuh. Jadi Galaxy Tab S10 FE Plus. Nah, di sini ada S10 FE sama FE yang Plus. Nah, perbedaannya kalau yang FE itu layarnya di 10,9 inci. Nah, untuk yang S10 FE yang Plus itu layarnya di 13,1 inci. Nah, untuk seri yang terbaru ini mereka klaimnya ini lebih tipis, framenya ini lebih mengecil, frame untuk di bagian displaynya lebih rapat ya, jadi bezelnya tuh nggak terlalu lebih tebal dari generasi yang sebelumnya, dan juga ini lebih ringan dari FE yang sebelumnya. Terus nama desainnya, ini nama desainnya adalah Luminous Design. Oke, jadi yang pertama kita ke bagian layarnya dulu. Nah, untuk layarnya kan tadi udah dibilang ya, kalau yang FE aja yang base model itu 10,9. Nah, yang ini lebih besar tuh, kelihatan lebih imersif. Dan model kamera depannya ini punch hole ya di sini ya, di tengah. Terus kita sedikit aja body tour. Nah, di sini ada tombol power sama volume. Terus di sini ada untuk SIM cardnya. Terus di bagian bawah ini ada speaker ya, speaker sama USB. Sama speaker sama USB, jadi speakernya kanan sama kiri. Terus di bawah ini ada port ya untuk keyboard covernya ya. Nah, untuk bagian layarnya dia panelnya itu pakai IPS, terus refresh rate-nya 90 Hz, dan menurut datanya sih tingkat kecerahannya itu meningkat ya 11%. Jadi kalau misalnya di FE yang sebelumnya S9 FE itu cuma 600 nit, ini udah 800 nits, jadi lebih cerah. Jadi kalau misalkan dipakai untuk outdoor harusnya udah lebih aman dari yang versi yang sebelumnya. Nah, lanjut kita ke bagian baterainya. Untuk yang basic FE itu baterainya 8000 mAh, dan yang untuk yang FE yang plusnya itu baterainya ada di 10.090 mAh, jadi gede banget. Nah, untuk serinya sendiri itu kan tadi ada yang WiFi sama yang SIM card ya. Nah, ini dia ada dual SIM card, tapi satunya itu adalah eSIM ya. Dan ada juga support micro SD up to 2 TB. Nah, lanjut, namanya Samsung ya, pasti pilihan warnanya tuh meski di tablet pilihan warnanya tuh ada 3 loh. Jadi ada warna silver, ada warna black, dan ada warna blue. Nah, yang gue pegang ini adalah yang warna silver. Nah, untuk proteksinya dia udah IP rating 68, jadi aman ya. Kalau lagi outdoor, kehujanan setidaknya itu aman.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian AI-nya nih. AI-nya dapat fitur apaan aja, Bang? Sama gak kalau dibandingin sama AI-nya yang di Tab S10 series, atau sama gak sama di Samsung Galaxy S25 Ultra? Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, di sini namanya adalah Intelligent Feature. Nah, ini dia AI-nya. Dari sini itu kelihatan kalau yang punya fiturnya adalah Object Eraser untuk di bagian galeri ya. Object Eraser, terus ada Best Face, terus ada Edit Suggestion. Nah, ini kalau misalkan kalian lagi ngeliat foto, kalian swipe fotonya dari bawah ke atas, itu ada kayak semacam buat remaster ataupun kayak blur portrait, itu bisa langsung di sini nih fiturnya nih, Edit Suggestion. Terus ada Custom Filter. Nah, ini Custom Filter kebagian juga, terus Auto Trim di video kebagian juga. Nah, untuk AI yang untuk browsernya ini ada AI Select sama Read Aloud, kayak misalnya translate ataupun rangkum otomatis dari browsernya Samsung. Itu juga bisa ya untuk webpage ataupun personal podcast. Nah, untuk AI yang basisnya itu dari Google kayak Circle to Search, itu ada, tinggal pencet aja home buttonnya, itu langsung nongol ya Circle to Search-nya. Itu kalian normal ya, bisa langsung select apa aja, misalkan gambar atau apa pengen tahu. Nah, tapi di tablet ini ada yang baru, yaitu Solve Matematika. Nah, di sini gua ngasih sampel aja dari browser. Misalnya kalian ada tugas sekolah, misalnya tugas sekolah anak atau apapun itu ya, tugas matematika, kalian tinggal langsung aja pencet Circle to Search-nya, home button-nya, terus tinggal dilingkarin aja kayak gini. Nah, itu langsung dikasih tahu jawabannya. Jadi ini menarik ya untuk bapak-bapak ataupun untuk ibu-ibu yang pengen ngebantu anaknya. Gue sendiri ini nggak tahu ya matematika ini jawabannya seperti ini, tapi gue rasa ini benar sih harusnya ya, karena hitungan matematika kita sekarang paling cuma ngitungin gaji doang sih, Mang ya. Nah, tapi di Samsung ini ada aplikasi Note yang udah juga terintegrasi sama AI. Nah, di sini gue punya soal matematika. Terus kita langsung aja tulis kayak begitu ya. Terus kita turn on, di sini ada turn on Math Solver namanya. Nah, seperti ini. Nah, itu tinggal langsung aja dikasih sama dengan, kita lihat seberapa cepat dan seberapa pinter AI-nya. Kita langsung kasih di sini sama dengan, nah, itu langsung ada hasilnya ya, 248. Terus yang ini kita kasih sama dengan, ada tuh hasilnya tuh 19.286. Nah, yang satu lagi ini 37. Loh, langsung ada hasilnya, gokil. Gua aja nggak tahu ini hasilnya bener apa enggak ya. Gua kurang suka juga sama ngitung-ngitung ya, jadi nggak perhitungan orangnya. Nah, lanjut untuk Galaxy AI Key-nya, kita ke bagian keyboardnya ya. Nah, untuk layout keyboardnya, nah ini di sini ada namanya Galaxy AI Key-nya. Jadi tersedia juga sama di Galaxy S10 series yang flagship-nya, sama yang di S10 Ultra-nya ada tombol namanya Galaxy AI Key. Nah, ini kalau dipencet pertama kali itu ada pilihan tuh mau ke Bixby atau mau ke Gemini. Nah, kalian tinggal pilih aja, nanti bisa sekali pencet, misalnya bantu langsung dia split screen ngeluarin AI-nya. Oke, mantep. Tapi bedanya lagi adalah dia ini di keyboardnya nih nggak ada touchpad-nya, jadi cuma keyboard aja, dan gua rasa udah cukup lah ya, nggak perlu ada touchpad, jadi nggak ada tampilan layout seperti laptop ya, jadi tetap tablet. Dan menariknya, untungnya kita masih tetap punya S Pen-nya juga, jadi pensilnya jadi tetap enak ya buat digunain meskipun ini nggak ada touchpad-nya. Nah, aplikasi preload-nya untuk mendukung produktivitas daripada penggunaan tabletnya itu apa aja, Bang? Nah, kalau di S10 yang flagship-nya itu kan ada banyak ya aplikasi preload-nya, termasuk ada aplikasi yang untuk mendukung sketch to image. Sayangnya di tablet yang S10 FE ini dia nggak ada Galaxy AI yang sketch to image, tapi kalian tetap dapat aplikasi preloadnya. Di sini ada Clip Studio, terus ada Good Notes, terus ada aplikasi Notes yang ada AI-nya by Samsung, dan ada satu lagi adalah LumaFusion untuk aplikasi editing video ya di sini ya. Kalian bisa lihat di sini sebenarnya berbayar, tapi ada promo berapa bulan gitulah dari Samsung untuk aplikasi LumaFusion ini. Nah, sekarang kita ke bagian spesifikasinya. Dia ada upgrade dari generasi sebelumnya karena dia udah pakai Exynos 1580. Nah, chipset ini ada juga di
mid range-nya smartphone-nya Samsung ya di Galaxy A56 yang Antutunya juga kita udah tahu ada di angka sekitar 800 ribuan ke atas, nyaris juta, dan menurut gua performanya segitu untuk sebuah tablet udah oke banget. Ditambah lagi RAM-nya yang dipakai, dia ada dua opsi, ada yang 8128, ada yang 12256. Terus kalau masih kurang, kalian juga bisa pasang micro SD di sini di dekat slot SIM card-nya. Itu ada satu slot micro SD up to 2 TB. Nah, sekarang kita ke bagian OS-nya, dia udah pakai One UI 7. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau dari kiri itu notifikasi, kalau dari kanan itu ini. Nah, ini untuk quick panelnya di sini tampilannya juga udah baru ya. Kita lihat ke bagian about-nya di sini. About tablet. Nah, ini di sini ada software information-nya. Nah, dia udah pakai One UI 7 berbasis Android 15. Terus security update-nya ini ada di bulan Maret 2025, dan yang paling gokilnya dari tablet ini adalah dia ngikutin daripada si flagship-nya ya. Nah, Galaxy Tab S10 series, jadi dapat update up to 7 tahun. Mantap lah pokoknya, lama panjang update-nya. Nah, sekarang kita ke bagian kameranya. Nah, kalau dari kameranya sih kamera belakang satu, kamera depan juga satu ya, beda sama yang Ultra. Yang Ultra tuh ada dua masing-masing. Nah, tapi dia ada upgrade, yang tadinya sebelumnya kameranya tuh 8 megapiksel, sekarang jadi 13 megapiksel. Nah, untuk kamera depannya dia 12 megapiksel. Nah, ini langsung aja kita cobain ya. Untuk kamera belakangnya dia udah 13 megapiksel. Terus untuk kamera depannya, nah ini ada dua opsi, ada yang normal, ada yang wide. Nah, ini kalau yang wide gue coba foto. Oke, jadi gua nggak terlalu paham gimana ya ini ngerekam, gua langsung pakai tablet Samsung Galaxy S10 FE Plus. Ini kamera depannya rekamannya di 4K 30 fps tuh, megangnya sampai 2 tangan coy. Dan kamera depannya menurut gua lumayan oke. Dari viewfinder sih kelihatannya lumayan stabil. Sekarang kita ke kamera belakangnya langsung. Nah, ini kamera belakangnya sama 4K 30 fps. Yuk, kita putar lagi ke sini. Oke, jadi terakhir kita ke bagian harga. Tab S10 FE yang WiFi 8128 itu dibanderol 7.999 juta. Nah, untuk yang SIM-nya ya, yang 5G 8128 dibanderol 8.999. Nah, untuk yang Tab S10 FE Plus yang WiFi 12256 itu dibanderol 10.999, dan yang 5G-nya 12256 dibanderol 11.999. Nah, ini menarik karena ada promo juga. Di sini keterangannya sih promonya kalau kalian ikut reservasi 200.000 itu dapat benefit cashback up to 1 juta, dan juga dapat bundling sama eSIM ya, kuota 60 GB per tahun. Periodenya ini mulai dari 30 April sampai 22 Mei 2025. Oke, jadi gua rasa segitu aja video hands-on Samsung Galaxy Tab S10 FE. Tapi yang gue pegang ini adalah FE yang Plus ya. Semoga membantu kalian. Dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.